Peristiwa berdarah yang terjadi pada Kamis, 16 Juli 2026 lalu ini, berujung tragis dengan tewasnya seorang korban bernama Mamat Godril, serta melukai satu warga lainnya. Berdasarkan hasil penyelidikan Satreskrim Polres Pekalongan Kota, insiden maut ini dipicu oleh perkara sepele, yaitu ketersinggungan pelaku yang saat itu sedang berada di bawah pengaruh minuman keras. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setianto, menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat pelaku, yang diketahui bernama Muhreza Falevi alias Bejat, sedang asyik menengat miras bersama dua rekannya di kawasan Gang 14. Tak berselang lama, korban Mamat Godril datang bersama seorang temannya dengan maksud baik untuk bertamu. Namun, bukannya sambutan hangat yang diterima, situasi justru mendadak tegang. Pelaku yang diduga sudah mabuk berat, tiba-tiba melontarkan umpatan kasar. Cekcok mulut pun tak terhindarkan, hingga pelaku yang gelap mata nekat mencabut sebilah pisau dan menikam korban secara brutal. Melihat situasi yang mengerikan tersebut, rekan korban langsung berlari menyelamatkan diri untuk meminta bantuan warga. Nahas, aksi brutal pelaku tidak hanya menyasar Mamat Godril. Seorang pria berinisial F, alias Vicky, yang sebenarnya merupakan teman pelaku sendiri, turut menjadi korban keganasan pisau pelaku. Vicky mengalami luka parah di bagian perut saat berusaha melerai pertikaian tersebut. Kini, Vicky masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid. Sementara itu, nasib malang menimpa Mamat Godril. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Siti Khadijah dan menjalani operasi besar, nyawa Mamat tidak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat berjuang melewati masa kritis di ruang ICU. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku, Muhreza Falevi alias Bejat, bukanlah orang baru dalam dunia kriminal. Ia merupakan seorang residivis kasus penganiayaan berat pada tahun 2019 lalu, di kawasan Landung Sari, dan sempat divonis 2,5 tahun penjara. Saksi-saksi juga menyebutkan bahwa pelaku memang kerap membawa senjata tajam dalam aktivitas sehari-harinya. Kini, pelarian dan aksi koboi sang residivis resmi berakhir. Pelaku telah diamankan di Satreskrim Polres Pekalongan Kota, dan dijerat pasal 466 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang KUHP terkait penganiayaan berat, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Dan termasuk pemeriksaan ke pelaku ini, pada saat kejadian itu yang bersangkutan sedang minum-minum di salah satu rumah, kemudian datang korban bersama dengan temannya. Kemudian yang bersangkutan ingin bertamu di rumah tersebut, kemudian nanya kepada pelaku ini, kemudian di situ terjadi umpatan terhadap pelaku, terhadap korban, sehingga korban tersinggung dan terjadi cekcok. Selanjutnya korban ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan pisau. Korban yang satunya itu sekarang dirawat di Rumah Sakit Junaid. Di situ teman dari pelaku sebetulnya. Namun pada saat itu mau melerai, kemudian kena sabetan dari pisau yang dibawa pelaku. Kena bagian apa? Kena bagian perut. Untuk korban sekarang saat ini sedang selesai menjalani operasi dan saat ini masih berada di rumah sakit di ICU, dan kondisi korban masih belum sadar. Sesuai dengan keterangan dari para saksi atau temannya itu memang kedapatan bawa sajam, tapi untuk seringnya dari temannya juga tidak tahu. Untuk korban dan pelaku saling kenal, itu memang masih dalam pendalaman. Pelaku ini kemudian di situ terjadi umpatan terhadap pelaku, terhadap korban, sehingga korban tersinggung dan terjadi cekcok. Selanjutnya korban ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan pisau. Korban yang Upaya tim medis menyelamatkan nyawa Muhammad Zuhri alias Mamat Godril 43 tahun tak membuahkan hasil. Korban penusukan brutal di Gang 14 Kelurahan Kuripan, Ketoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan meninggal dunia setelah semalam menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Siti Khadijah, Kota Pekalongan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama seorang istri yang tengah hamil muda dan anak-anaknya yang masih kecil. Muhammad Zuhri, warga Simbang Kulon, Gang 2 Blok 1 RT 02 RW 01, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 17 Juli. Korban sebelumnya menjalani operasi darurat setelah mengalami sejumlah luka tusuk serius akibat penyerangan yang terjadi pada Kamis 16 Juli sore. Jenazah kemudian dipulangkan ke rumah duka sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil jenazah untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Humas Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan, Ribhanul Hakim, mengatakan
bahwa korban tiba di instalasi gawat darurat sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat dalam kondisi luka berat. Setelah mendapat penanganan awal, korban menjalani operasi di instalasi bedah sentral sebelum dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif. Korban mengalami 3 luka tusuk di bagian perut, dengan luka paling parah berada di sisi kiri perut serta 1 luka tusuk di tangan kiri.